Di tempat ini nggak ada lowongan pekerjaan untuk tukang parkir. Seorang warga Indonesia baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup menarik tentang Malaysia. Dia membandingkan satu hal kecil yang sering kita lihat di jalanan, yaitu soal parkir. Menurutnya, ada sesuatu yang sangat berbeda antara Malaysia dan Indonesia. Apa sebenarnya yang dia lihat sampai berkata seperti itu? Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu. Oke, teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng daripada salah satu video Jejak Arif Vlog. Buat teman-teman yang belum subscribe, nanti link daripada video ini ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, video ini bertajuk tentang warga Indonesia terkejut kenapa Malaysia tak ada parkir liar. Pasti terkejut teman-teman ya. Karena di Malaysia, kalau kita ke Malaysia banyak mobil, motor berjejer dengan rapi, di situ gak ada tukang parkir teman-teman. Pertama, kedua, setiap toko-toko gak ada parkir liar. Kalau di Indonesia, kenapa dia terkejut? Kenapa orang Indonesia, warga Indonesia ketika berada di Malaysia terkejut melihat perkara ini? Ya, karena di Indonesia sangat banyak sekali teman-teman. Yang awalnya gak ada parkir, kita datang ke toko, tiba-tiba keluar tukang parkir. Itu namanya meresahkan dan parkir liar. Tapi kalau di Malaysia gak ada yang seperti itu teman-teman. Pengen tahu faktanya? Kita buktikan dalam video ini. Jom kita play bersama, let's go. Di tempat ini nggak ada lowongan pekerjaan untuk tukang parkir. Seorang warga Indonesia baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup menarik tentang Malaysia. Dia membandingkan satu hal kecil yang sering kita lihat di jalanan, yaitu soal parkir. Menurutnya, ada sesuatu yang sangat berbeda antara Malaysia dan Indonesia. Apa sebenarnya yang dia lihat sampai berkata seperti itu? Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Baru-baru ini ada satu video dari seorang warga Indonesia yang sedang berada di Malaysia dan membagikan pengalamannya ketika melihat suasana parkir di sini. Dalam videonya, dia terlihat cukup terkejut dengan keadaan di Malaysia, khususnya tentang parkir di pinggir jalan. Menurutnya, di beberapa tempat di Indonesia kadang masih ada orang yang menjaga parkir secara tidak resmi, bahkan sampai terjadi perebutan kawasan parkir. Sedangkan ketika dia melihat situasi di Malaysia, dia merasa suasananya berbeda. Area parkir terlihat lebih tertib, tidak ada orang yang meminta bayaran parkir secara tidak resmi, dan keadaan sekitar juga terlihat bersih. Namun perlu diingat, apa yang dia sampaikan itu adalah pengalaman dan pandangan pribadi dari orang tersebut, bukan mewakili semua keadaan di kedua negara. Sebentar lagi kita akan melihat langsung cuplikan dari video yang sedang viral tersebut. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman. Di Malaysia gak ada tukang parkir dan juga bersih banget. Di Malaysia inilah yang kita patut contoh daripada Indonesia. Karena kemarin aku tengok di Indonesia itu rebutan tukang parkir sampai bergaduh para sahabat, rebutan lahan gitu. Ini milik saya gitu. Di Malaysia ini para sahabat, kalian tengok bersih weh, dan juga longgangnya ya. Ini dalam banget weh, ini dalam banget, dan tidak ada orang yang buang sampah sembarangan dekat sini. Ya keren Malaysia kalau seperti ini temen-temen. Seharusnya kita itu sadar kayak rakyat Malaysia lah. Karena dampak dari kita buang sampah sembarangan itu menyebabkan ya salah satunya adalah banjir, selokan itu tersumbat, itu bisa menyebabkan banjir. Dan kedua, kalau kita jaga kebersihan, yang enak bukan saya sendiri tapi semuanya. Itu penting teman-teman. Ini yang perlu kita contoh para sahabat. Inilah Malaysia, parking di sini tak ada orang yang jadi preman dekat sini. Di tempat ini nggak ada lowongan pekerjaan untuk tukang parkir. Jadi jangan berharap lu bisa jadi tukang parkir di tempat ini. Menurut kalian di negara mana yang ada lahan area seperti ini tetapi banyak tukang parkir atau juru parkirnya? Tapi kalau di kota ini mohon maaf tidak ada tukang parkir atau juru parkir yang berkeliaran mengaku memiliki area ini. Bukan hanya area ini, tetapi beberapa titik kota ke kota di dalam negara ini tidak ada tukang parkir sudah sejak awal. Tukang parkir nggak ada, sepeda motor pun kalau lu lihat di sini jarang sekali ada.
Orang-orang di sini tidak mengenal yang namanya tukang parkir, pedagang kaki lima, maupun security penjaga perumahan. Negara ini memprioritaskan pendidikan, bahkan sampai pajak yang diberikan oleh rakyat dikembalikan kepada rakyat. Tingkat kriminalitas di daerah sini atau di area kota ini sangat-sangat kecil. Jadi jangan macam-macam dan buat yang aneh-aneh di daerah sini. Gak kerasa udah hampir 4 tahun aku kerja dan tinggal di Malaysia. Awal-awal 4 rasanya tahun. tuh kayak mulai hidup dari nol. Tapi selain ringgit yang terus naik pelan-pelan, banyak juga hal positif yang aku rasain setelah tinggal di sini. Yang pertama soal transportasi. Di sini mau kemana pun tuh rasanya gampang. Ada MRT, LRT, KTM, monorail, bus, semuanya saling terhubung. Bahkan beberapa stasiun langsung connecting ke mall. Jadi rasanya hidup di kota ini beneran dibuat praktis. Gak heran banyak yang milih KL buat dijadiin destinasi travel. Untuk transportasi online juga ada Grab, Maxim, Bolt, atau InDrive. Cuma bedanya dengan Indo, di sini nggak ada ojol ya. Aku juga kagum sama toleransi antar agama di sini. Setiap ada hari besar keagamaan, suasananya terasa banget. Ada kembang api, dekorasi di mall, sampai berbagai event perayaan. Bahkan di tempat kantor aku kerja, beberapa hari besar keagamaan juga ikut dirayakan bersama. Buat aku, itu jadi pengingat kalau perbedaan bisa dirayakan, bukan dipermasalahkan. Kuala Lumpur juga terasa banget multikultural. Dalam satu hari, kamu bisa dengar banyak bahasa. Melayu, Mandarin, Tamil, sampai English. Banyak juga pekerja ekspat dari berbagai negara, jadi tanpa sadar kita bisa belajar bahasa dan budaya yang berbeda. Yang terakhir, pilihan makanan di sini tuh beragam banget. Gak cuma makanan khas Melayu, kita juga bisa nemu makanan atau resto yang otentik dari berbagai negara dengan mudah. Jadi kayak nggak perlu travel ke negaranya langsung pun udah bisa cobain kulinernya. Kalian yang tinggal di Malaysia ngerasain hal yang sama juga nggak? Kenapa Malaysia menjadi salah satu negara incaran orang Indonesia untuk cari kerja? Hai, kenalin, gue Fajrin. Banyak banget orang Indonesia yang mencari kerja di Malaysia. Mau kerja office ataupun kerja kilang atau pabrik. Bahkan sampai sekarang loh, orang Indonesia tuh berbondong-bondong mencari kerja di Malaysia. Mungkin salah satu orang Indonesia mencari kerja di Malaysia yaitu gajinya. Iya, karena gajinya menggunakan ringgit. Apalagi di saat sekarang rupiah lagi jatuh, kalau kamu mendapatkan gaji ringgit itu luar biasa. Jadi dengan status level staff biasa di Malaysia, kalian bisa merasakan gaji manajer di Indonesia. Iya nggak sih? Makanya banyak banget orang Indonesia yang mencari kerja di Malaysia. Nah, buat kalian job seeker yang pengen banget cari kerjaan di Malaysia, gue udah buatin cara-caranya gimana cari kerja di Malaysia secara detail. Jadi, kalau kita mau bekerja ke Malaysia, untungnya banyak tuh ya. Ditambah lagi, rupiah semakin anjlok dan ringgit semakin naik. Satu rupiah, satu ringgit Malaysia itu setara dengan 4.300 rupiah. Yang diuntungkan itu TKI yang kerja di Malaysia yang pertama. Kedua, yang awalnya kita pas-pasan hidup di Indonesia, setelah bekerja ke Malaysia, semua ekonominya pasti berubah, teman-teman ya. Jadi enaknya itu di Malaysia. Dan harga-harga pangan di Malaysia tuh jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Makanya banyak untungnya kerja di Malaysia, dengan catatan harus dokumen lengkap, teman-teman ya. Dokumen lengkap wajib itu. Dan panduannya, kalian tinggal klik link yang ada di bio gue aja ya. Mumpung lagi gue turunin dari beberapa orang yang memiliki modul gue. Seneng banget udah ada yang beberapa yang lolos, dan juga sebagian udah ada yang mendapatkan invitation untuk interview. Ya, balik lagi ke rezeki mereka ya. Dan ada juga betul. setelah dia mengikuti langkah-langkah yang gue kasih tahu, kebanjiran undangan interview. Jujur seneng banget bisa ngebantu kalian untuk bisa kerja di Malaysia. Dari situlah gue bisa menyimpulkan bahwa banyak banget orang Indonesia yang pengen banget kerja di Malaysia. Ya, salah satunya karena benefit dan gajinya. Dan satu lagi, percayalah, usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi semakin kalian effort dan mencari informasi, tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkannya. Good luck, see you, bye-bye. Sis boleh explain tak gaji guru di Indonesia dalam RM berapa per bulan? Saya coba jelaskan ya. Di Indonesia, guru terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama disebut sebagai guru honorer. Guru honorer itu apa? Guru yang belum masuk ASN atau PNS. Ini adalah fakta yang mengejutkan, tapi fakta kenyataan yang ada. Gaji honorer di Indonesia setiap bulan hanya akan mendapatkan di antara 70 sampai 233 ringgit per month. Guru honorer itu gajinya dapat dari mana? Guru honorer gajinya dapat dari bantuan operasional sekolah atau BOS, yayasan sekolah, kadang juga dapat dari anggaran daerah. Yang kedua, guru kategori masuk PNS atau ASN. Guru ASN itu sendiri terbagi dalam beberapa golongan. Golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Golongan kedua umumnya guru-guru yang sudah lama atau guru lulusan SMA atau D2.
Guru di golongan kedua ini dapat gaji di antara 488 sampai 837 ringgit Malaysia per month. Golongan ketiga kebanyakan guru lulusan S1. Gaji di antara 628 sampai 1093 per month. Sedangkan golongan yang keempat, biasanya guru-guru yang sudah lama atau kepala sekolah, kalau di Malaysia pengetua sekolah. Gaji di antara 744 sampai 1372 dalam ringgit Malaysia per month. Selain gaji pokok, kalau guru sudah menjadi PNS, dia ada banyak tunjangan-tunjangan atau kalau yang sudah disertifikasi. Pertama, tunjangan profesi guru. Yang kedua, tunjangan keluarga. Yang ketiga, tunjangan beras dan jabatan. Yang keempat, tunjangan daerah. Itu berlaku di beberapa daerah saja, tidak di semua daerah. Teman-teman, dari cuplikan yang kita lihat tadi, memang cukup menarik ya. Ada seorang warga Indonesia yang merasa terkejut ketika melihat kondisi parkir di Malaysia. Dia mengatakan bahwa di beberapa tempat di Indonesia masih sering ditemukan tukang parkir liar yang kadang sampai berebut lahan parkir. Bahkan ada yang sampai bergaduh hanya karena soal tempat parkir. Sementara ketika dia berada di Malaysia, khususnya di kawasan kota, dia merasa suasananya berbeda. Banyak tempat parkir sudah diatur oleh sistem resmi. Ada mesin parkir, ada aplikasi parkir, dan semuanya diurus oleh pihak berkuasa tempatan. Itulah sebabnya dia merasa cukup heran, karena jarang melihat orang yang berdiri di pinggir jalan meminta bayaran parkir secara tidak resmi. Tentu saja setiap negara memiliki sistem dan situasi yang berbeda-beda. Apa yang terjadi di satu tempat belum tentu sama di tempat lain. Tetapi dari pengalaman orang tersebut, kita bisa melihat bagaimana seseorang bisa merasa terkejut ketika melihat perbedaan sistem yang ada di negara lain. Dan sekarang, sambil kita berbincang tentang hal itu, saya sedang berada di jalanan kota Kuching. Perjalanan saya kali ini bermula dari kawasan Simpang 3, salah satu persimpangan yang cukup dikenal di Kuching. Dari sini saya bergerak menuju arah pusat kota Kuching. Waktu sekarang sekitar pukul 6 lebih sore. Cuacanya cukup cerah, walaupun bersih ya, matahari kota sudah mulai Kuching ini condong bersih. ke barat. Di sepanjang perjalanan ini, lalu lintas terlihat masih bergerak dengan lancar. Beberapa kendaraan melintas. Sebagian mungkin sedang pulang kerja, dan sebagian lagi mungkin sedang menuju tempat makan atau berkumpul bersama keluarga. Kalau kita perhatikan di sepanjang jalan ini, suasananya cukup tertib. Kendaraan parkir di tempat yang sudah disediakan, dan jarang sekali kita melihat kekacauan di pinggir jalan. Inilah yang mungkin membuat sebagian orang yang baru pertama kali datang ke Malaysia merasa cukup berbeda dibandingkan dengan pengalaman mereka di tempat lain. Namun yang paling menarik sebenarnya bukan hanya soal parkir, tetapi bagaimana sebuah kota bisa terasa nyaman ketika sistemnya berjalan dengan baik. Sekarang kita terus bergerak dari Simpang 3 menuju arah Kuching. Di kiri kanan jalan kita bisa melihat bangunan-bangunan kota, toko-toko, dan kendaraan yang terus berlalu lalang. Suasana sore hari seperti ini sebenarnya cukup menyenangkan. Matahari tidak terlalu panas, angin terasa cukup sejuk, dan kota terlihat hidup dengan aktivitas masyarakatnya. Kuching sendiri dikenal sebagai salah satu kota yang suasananya lebih santai dibandingkan kota besar lainnya. Tidak terlalu padat, tidak terlalu bising, tetapi tetap berkembang dan terus bergerak maju. Banyak orang yang pernah datang ke Sarawak mengatakan bahwa Kuching memiliki keseimbangan yang cukup unik antara pembangunan, kota dan kenyamanan hidup. Dan mungkin itulah yang membuat banyak pelancong atau orang luar merasa cukup terkesan ketika datang ke sini. Teman-teman, dari cerita yang kita lihat tadi tentang parkir liar hingga perjalanan kita di jalanan Kuching sore hari ini, kita bisa melihat bahwa setiap tempat memiliki cara masing-masing dalam mengatur kotanya. Yang penting adalah bagaimana masyarakat dan sistem bisa berjalan bersama sehingga kota tetap nyaman untuk semua orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah di tempat kalian juga pernah melihat situasi seperti yang diceritakan dalam video tadi? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya dari kawasan Simpang 3 menuju arah Kuching pada sore hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Ya, tidak mau terkejut kayak gimana, teman-teman ya. Kalau kita sebagai warga Indonesia
ke Malaysia, pasti terkejut karena perbedaannya sangat jauh berbeda. Malaysia bersih, longkang-longkangnya bersih, jalan-jalannya meskipun tidak ada tong sampah tetap bersih. Kedua, beratur. Ketiga, tidak ada parkir liar. Keempat, tidak bising. Itu perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Makanya ketika orang Indonesia ke Malaysia pasti terkejut melihat perkara ini. Karena di Indonesia ya tempatnya seperti itu tentunya. Tidak seperti itu, artinya banyak sampah berserakan. Yang pertama, yang kedua, tukang parkir liar itu banyak banget, bahkan bergaduh, bising, bunyi klakson di mana-mana. Itulah perbedaannya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, please silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan subscribe tentunya. Baik teman-teman ya, kita akhiri saja video ini dengan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.